Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Oke, berkaitan dengan isu yang kemarin, ya sepertinya banyak yang crash ya ketika install Nodemon. Sebenarnya dia menginstal file yang ada di paket.js, ya. Paket.json, yaitu sudah ada list paket yang sudah saya list. Artinya ketika Anda menjalankan npm i, maka dia akan terinstall ya sesuai urutan. Nah, ternyata bisa jadi ya kemungkinan TFJS-nya tidak support di OS atau kernel daripada PC Anda seperti itu. Maka saya tawarkan solusi gitu ya. Sebenarnya Anda tidak perlu menginstal Nodemon gitu ya. Bisa juga menggunakan perintah npm start, nah atau npm bin/www gitu ya. Nah, triple W gitu ya. Bisa seperti itu, atau yang sudah saya listkan di grup gitu ya, solusi bagaimana kalau terjadi error. Namun untuk mempermudah gitu ya, supaya Anda tidak perlu melakukan instalasi di PC. Namun memang ketika Anda melakukan perubahan code, nah proses untuk melihat code-nya itu berhasil atau tidak membutuhkan waktu lebih lama. Yang memang biasanya tahapan development itu dari lokal dulu, dari PC masing-masing, kemudian aplikasi sudah oke baru dinaikkan ke production atau IP yang public atau bisa diakses ke user. Nah, karena kemarin banyak yang error, maka kita serahkan saja nanti di host ya, biar host yang menginstal list daripada file si paket.json ya. Maka silakan Anda nanti download lagi ya, linknya saya akan berikan ya. Ini dia jst class node.js.rar. Nah, silakan Anda download ya. Karena saya sudah download ya, ini dia filenya sama ya. Nah, kemudian setelah Anda download, maka Anda membuat repo yang baru ya, repo baru melalui github.com. Maka di sini saya buat misalkan buat JST gitu ya, buat JST. Ya, buat JST available, maka saya buat dia public gitu ya. Buat JST. Oke. Buat JST saya buat ya, create repo. Nah, kalau sudah saya buat repo, maka tugasnya seperti yang kemarin ya. Kita clone ke komputer menggunakan GitHub desktop. Oke, kalau GitHub desktop sudah dibuka, maka kita clone file, clone repo. Kemudian saya masukkan URL-nya di sini. Kemudian foldernya di sini ya, dokumen github.jst. Kemudian saya clone. Nah, kalau sudah maka kemudian kita ekstraksi RAR-nya ini ke dalam folder yang tadi ya. Caranya saya buka extract file ya, berarti ada di dokumen, ada di GitHub. Kemudian saya pilih .jst ya, betul ya. Kemudian oke. Nah, ini karena gitnya nanti ada file yang sudah saya buat, maka Anda pilih no saja. Oke, kita lihat dia direktorinya. Oke, sudah terinstall semua ya. Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Kita di sini buat commit ya, commit. First commit. Artinya file yang tadi sudah kita ekstrak, maka kita post dia ke GitHub atau istilahnya adalah push ya. Push to GitHub. Maka ini tidak lama prosesnya. Oke, fetching. Oke, dan maka kita refresh, sudah ada di GitHub. Oke, ini mudah ya. Kemudian ini sebenarnya strukturnya sama ya dengan project yang lalu ya. Ini Anda harus mengedit si index.js gitu ya. Index.js ini Anda harus edit ya. Karena kebetulan saya sudah ada ya. Nanti saya hanya kopas saja dari situ. Oke. Kemudian ada di modelnya ada di sini ya. Model yang klasifikasi. Kemudian ini adalah model yang prediksi. Nanti bisa diganti aja nih, pred model ya. Oke, sama ya, strukturnya sama. Maka bagaimana caranya Anda bisa menjalankan aplikasi tanpa install Nodemon, tanpa install Node.js ya? Sebenarnya bisa nih tanpa install segala macam. Ya, caranya adalah dengan menggunakan hosting ya. Hosting di sini saya gunakan adalah Heroku
Ya, jadi nanti silakan Anda kunjungi heroku.com, kemudian Anda buat akun, kemudian login. Nah, karena saya sudah ada akun, maka saya login saja, gitu ya. Nah, saya rasa membuat akunnya mudah ya, sudah tinggal Anda isi field-field yang memang secara umum gitu ya, seperti email, nama, dan segala macam. Oke, kalau sudah Anda login, maka akan tampilannya seperti ini. Ya, kalau kosong nanti Anda diminta untuk membuat aplikasi baru. Nah, kalau sudah ada seperti saya ada di pojok kanan atas, kemudian create new app ya. Kemudian di sini saya berikan nama yang sama, yaitu bot JST ya tadi ya. Nah, bot JST. Oke, available, kemudian saya create app. Nah, sudah ada. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk aplikasi bot JST. Nah, di sini Anda bisa lihat ada overview gitu ya, ada resources, kemudian deploy. Nah, untuk memindahkan file yang ada pada Sigit ini ke Heroku mudah ya. Anda pergi ke tab deploy, kemudian klik connect to GitHub ya. Kemudian Anda login dulu ya, karena saya sudah login menggunakan GitHub saya, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya tinggal cari saja nama gitnya bot.jst. Bot.jst, search. Nah, dia akan muncul seperti ini. Maka kita tinggal klik connect saja. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi ya antara akun GitHub ke Heroku. Namun biasanya saya akan buka dua tab seperti ini untuk melihat apakah nanti ketika kita deploy ke Heroku ada error atau tidak. Biasanya saya akan lihat seperti itu ya, bot.jst. Kemudian saya klik more, kemudian view logs. Nah, ini sama seperti tampilan di command prompt ya, sama ya. Nah, caranya untuk ini kita baru mengkoneksikan ya. Caranya supaya aplikasi itu up ya, ini kan kalau kita klik open app masih welcome to Heroku, artinya belum ada aplikasi yang kita deploy. Ya, ini sudah ada di servernya Heroku, tinggal kita deploy saja ya di sini. Anda tinggal enable automatic deploy. Jadi setiap kali kita push dia akan automatic, atau bisa juga menggunakan tombol deploy di sini ya, deploy branch. Oke. Nah, di sini kan ada nih lognya, will started by your email gitu ya. Dan di sini juga ada lognya. Oke, tinggal kita tunggu sebentar sampai dia selesai. Nah, ini kan ini ya, installing node modules ya, package the JSON ya. Oke, memang agak lama. Mungkin videonya akan saya pause dulu sampai sini ya. Oke, kalau sudah selesai dia akan seperti ini ya. Kalau sudah selesai, maka akan muncul ini deploy to Heroku ya. Ini sudah done. Nah, di sini dia otomatis lognya akan muncul seperti ini nih, Nodemon install. Padahal kita nggak install Nodemon kan. Nah, dia terinstall sendiri ya, karena kita menggunakan Heroku gitu ya. Ini ada problem di poolingnya, berarti bisa jadi kendala di botnya. Nah, saya harus cek nih, bot yang sudah terkoneksi itu punyanya siapa gitu ya. Ini yang belakangnya 17, depannya 17 ya. Nah, kita coba di bot father, bot father, kemudian apa ya, token 18, back to bot. My bots ini ada 2, 17, 24, 356. Oke, nih botnya sepertinya sudah dihapus nih. Maka kita coba pakai bot yang baru ya, my bots. Kemudian saya coba buat dia di ini aja, Voltec bridge bot ya, API token. Kemudian saya kopas nih, saya copy selected text, kemudian saya langsung ganti saja di sini, bisa nih. Nah, saya ganti ini. Oke, yes. Kemudian kita commit change. Nah, kalau sudah commit kita deploy lagi. Nah, dia akan menunggu lagi ya. Tadi problemnya kenapa lognya dia di sini error, karena botnya sudah saya hapus ya, jadi poolingnya error. Oke, kita tunggu lagi ya sampai dengan proses ini selesai, deployment selesai gitu ya. Oke. Ya, ini sudah selesai. Nah,
Kalau misalkan sudah selesai, Anda sebenarnya bisa tes ya, tinggal klik open app ya. Nah, ini sudah buat jst.heroku. Nah, ini kan sudah public nih, siapapun bisa akses gitu ya. Nah, kalau kita tes di Telegram ya, berarti kan tadi botnya adalah voltage bot, breadboard ya. Berarti saya tinggal klik saja. Saya klik start. Oke, klik menu. Oke, ini kan sama seperti yang ada di sini gitu ya. Sama ya, klik saya menu, di sisi menu saya klik start, dia akan ke apa namanya nih, start itu berarti dia ke menu gitu ya. Oke, nah ini tinggal Anda edit sebenarnya ya, sesuai code yang sebelumnya ya, karena saya sudah ada gitu ya, maka saya hanya kopas tokennya saja. Token saya kopas, terus di sini saya ganti gitu ya. Ini berdasarkan video sebelumnya ya, video yang 7.1. Kemudian saya Ctrl A, saya Ctrl C. Nah, Anda bisa langsung edit sebenarnya seperti ini gitu ya. Langsung edit, Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini kalau saya sudah edit, tinggal commit. Nah, kalau sudah di commit, nah si Heroku nanti akan automatic deploy. Nah, dia akan automatic deploy. Cuma butuh waktu yang lama. Nah, seperti ini nih. Dia automatic deploy nih. Ya, gue started by ini. Oke. Jadi cukup seperti itu, tunggu prosesnya selesai, maka running lagi. Jadi memang proses codingnya bisa juga langsung dari GitHub gitu ya. Bisa juga langsung dari GitHub ya. Bisa juga Anda langsung dari GitHub. Nah, ini kita tunggu lagi sampai selesai ya. Kita akan tunggu lagi sampai selesai, sampai nanti botnya memberikan respon. Oke. Oke, boot starter. Nah, ini masih belum diganti ya, karena harusnya kalau saya klik start, dia akan minta untuk predict ya. Berarti ini belum keganti ya. Nah, ini belum ya. Proses deploy belum selesai ya berarti ya. Oke, tunggu deploymentnya sampai dengan selesai. Ya. Atau kalau Anda tidak ingin menunggu gitu ya, Anda tinggal klik si deploy branch gitu ya. Ini memang agak lama ya untuk deployment ini. Oke, kita tunggu lagi. Ya, kalau sudah selesai dia akan seperti ini ya. Restarting, kemudian deploy, release, stopping, kemudian start with command not mount ya. Ya, start with command not mount. Nah, di sini sudah running gitu ya. Coba kita jalankan start. Nah, maka dia perintahnya sudah predict ya. Perintahnya sudah terganti jadi predict gitu ya. Kemudian saya klik predict, maka dia minta nilai ya seperti video sebelumnya. Jadi Anda harus lihat video yang sebelumnya dulu ya. Oke, kemudian ketika predict, oke, ada error di model.json-nya. Nah, berarti ada problem di ketika dia load si model.json. Oke, kita cek dulu ya. Modelnya itu ada di public, ada di xmodel, kemudian .json. Maka ini kita klik raw dulu. Nah, ini filenya kita kopas nih linknya. Kopas, kemudian kita ganti di bot.js tab, kembali lagi ada di API, ada di SDK, ada di model.js. Nah, ini dia. Nah, yang path-nya ini kita ganti ya sesuai link yang tadi. Oke, paste, kemudian commit. Ini botnya sudah jalan tapi predictnya belum ya. Oke, ketika commit maka lognya akan lakukan hal yang sama, deploy lagi. Oke, saya pause lagi videonya ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini lagi ya, restarting segala macam ya. Nah, kemudian untuk ngetes, kemarin kan ada link API ya. Nah, ini dia. Kalau sudah jalan kan akan seperti ini ya. Nah, di sini juga saya coba lagi predict ya, saya kopas 6 sama 2, copy selected text, kemudian paste, kita run. Nah, dapat ya. Yang diprediksi adalah 10, kemudian ini karena datasetnya saya ambil nilainya lebih besar dari 12 ya. Maka harusnya nilainya sih ya, coba kita lihat 15 sama 10. 150 ya, bentar ya. 150 dan juga sekian ya. Oke, jadi sebenarnya bisa running gitu ya tanpa Anda install Node.js ya, tanpa proses yang kemarin Anda demon bisa. Namun ketika Anda setiap kali update codes, nah itu akan proses seperti ini ya, bisa langsung dari GitHub juga sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda bisa coding dimanapun gitu ya, Anda bisa coding dimanapun dan kapanpun gitu ya.
Nah, supaya Anda belajar, maka ini saya akan delete lagi ya. Ini sebenarnya sudah ada di video sebelumnya, tapi kalau Anda ingin capture, silahkan saya berikan waktu untuk capture code yang ada di samping sini. Oke, ini untuk awalnya saya rasa sampai sini masih no problem gitu ya. Jangan lupa ganti token sesuai buat Anda masing-masing. Oke, saya berikan waktu ya. 5 detik Anda bisa pause ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian bawahnya lagi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi servisnya sudah jalan. Nah, ini bisa Anda tinggal ya, artinya karena sudah ada di public gitu ya, aplikasinya akan jalan terus. Namun karena Heroku ini free ya, memang ada limitasi ya, dia akan, server ini akan sleep dalam waktu sekian detik atau sekian menit. Nah, caranya membuat dia up adalah Anda harus open app ya. Ketika Anda open app, maka aplikasinya akan kembali jalan lagi, servernya akan kembali up lagi. Nah, mungkin itu saja yang mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu Anda gitu ya, khususnya dalam instalasi environment di lokal ya. Memang kadang-kadang seperti itu ya, tidak support masalah kernel, masalah segala macam gitu ya, masalah version, masalah kernel, memang complicated. Jadi alangkah baiknya kita serahkan di hosting saja. Oke, cukup dari saya, silahkan Anda kerjakan tugasnya. Nah, ini sebenarnya untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan saya akan melanjutkan klasifikasi. Karena kan kita punya dua model ya, prediksi dan klasifikasi. Nah, ini kasus yang prediksi sudah, kemudian nanti saya tinggal update yang klasifikasi. Tapi nanti saya akan update seperti ini saja deh, saya lewat Heroku ya. Jadi ini masih deployment ke Heroku. Oke, terima kasih banyak.